Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap sempurna, berdoa, mulai. Cukup. Nah. Oh ya, sebentar ya, saya record dulu ya. Record. Recording in progress. Baik. Sebelumnya kemarin kita sudah mempelajari tentang mengidentifikasi bahasa dalam teks dan mengidentifikasi jenis teks. Nah, ada yang ingat mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur? Urung tahu di praktek. Ya. Dalam identifikasi bahasa teks prosedur kemarin kan ada kalimat perintah, kalimat ajakan, kalimat larangan, kalimat permintaan, dan kalimat saran. Kalau jenis-jenis teks prosedur ada yang masih ingat? Wah, padahal di video ada loh kemarin tuh. Saya upload di YouTube, pada lihat tidak kemarin? Wah. Nah, tapi kemarin yang ngerjain lumayan banyak, berarti ya sudah nonton ya. Terima kasih loh. Sip, lanjutkan ya. Kalau yang mengidentifikasi jenis teks prosedur kemarin itu ada teks prosedur tentang cara membuat sesuatu, ada teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu, dan teks prosedur tentang cara menggunakan sesuatu ya. Ada 3. Itu karena kami kemarin sudah mempelajari itu 2 itu. Sekarang kita akan melanjutkan ke menyimpulkan isi teks prosedur. Udah ditutup tapi saya Saya bacakan artinya itu KD 4.5, yaitu menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat dalam cara memainkan musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Nah, itu kita pelajari tentang itu, menyimpulkan isi teks prosedur ya. Maaf ya, lidahnya emang agak kesleo. Baik, saya share screen dulu. Bertemu. Ya, bisa dilihat? Halo. Mantap. Nah, hari ini kita akan menyimpulkan tentang isi teks prosedur. Bentar. bagus kena kabel sayang. Lihat ya. Dia gue terus. Ini tok. Pak Muklis, tolong di mute. Nah, hari ini kita akan menyimpulkan tentang teks prosedur. Yang pertama, kita akan mengetahui apa sih simpulan itu. Pengertian dari simpulan adalah kegiatan merangkai gagasan-gagasan pokok pembicaraan dari uraian panjang teks menjadi ringkasan yang runtut dan mudah dipahami. Kalau simpulan karena ya mudah dipahami kalau simpulan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari langkah-langkah menyimpulkan isi teks prosedur. Yang pertama, kita harus membaca teks prosedur secara keseluruhan ya. Ya, memang harus dibaca. Masa menyimpulkan nggak dibaca dulu kan gimana gitu. Yang kedua, kita akan memahami isi teks prosedur ya. Setelah kita membaca, tentu saja kita harus memahami isi tersebut biar kita bisa menyimpulkan.
Lanjut ke yang ketiga. Langkah ketiga adalah membuat simpulan isi dari teks prosedur tersebut. Nah, dari ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Ya. Enggak. Pinter berarti ya. Bagaimana cara membuat simpulan tentang isi teks prosedur? Nah, ini pinter nih. Pertanyaan yang bagus dari Mas Naruto ya. Bagaimana untuk cara membuat simpulan tentang isi teks prosedur? Caranya adalah untuk membuat simpulan dapat menggunakan teknik tanya jawab. Kemudian buat simpulan berdasarkan jawaban tersebut. Pertanyaannya, ini ada 5 ya. Kita langsung ke praktiknya saja. Kalian buka LKS halaman 53. Buka dulu ya LKS halaman 53. Sudah, Pak. Sip. Bentar. Di halaman 53 kan itu ada teks prosedur membuat layangan ya. Nah, di halaman 5 ada pertanyaan. Nah, pertanyaan ini tadi. Pertanyaan pertama, apakah judul teks di atas? Ada yang mau menjawab? 53 ini. Membuat layangan. Pinter banget. Sip, tinggal baca ya. Nah, yang kedua, apa tujuan penulisan teks di atas? Ada yang mau bisa jawab? Pandu Gilang mau menjawab. Apa tujuan penulisan teks di atas? Dibaca itu. Halaman 55. Halaman 55. Ya. Apa tujuan penulisan teks di atas? Ayo. Yang mana ya, Pak? Yang itu pertanyaan dan jawaban yang di atas. Ya, ada tulisan apa tujuan penulisan teks di atas? Jawabannya apa kira-kira? Memerankan langkah-langkah membuat layang-layang. Memaparkan langkah membuat layang-layang. Bagus. Siapa tadi? Mbak Salma ya? Atau siapa? Rajendra. Mantap. Yang ketiga, apakah dipaparkan bahan dan alat yang diperlukan? Ada enggak? Paparan bahan dan alat di situ ada enggak? Di contoh halaman 54. Salwa mau menjawab? Tidak ada. Ini, wah. Pada 55 itu jelas loh. Kan dipapar, jawabannya ya, dipaparkan bahan dan alat yang digunakan. Kan di halaman 54 itu terdapat bahan dan alat yang perlu dipersiapkan itu loh. Ada penggaris, pisau dan gunting, pita kaset. Nah, itu kan merupakan bahan dan alat yang akan diperlukan nanti untuk pembuatannya. Jadi kalau ada pertanyaan apa dipaparkan bahan dan alat, jawabannya iya. Dapat dipahami? Halo. Kalian tidur atau gimana Tony? Ya, yang pertanyaan yang keempat, apakah dipaparkan prosedur pembuatannya? Ada yang bisa menjawab? Ini Bekti Utami bisa menjawab? Ya, Pak. Ya, dipaparkan prosedur pembuatannya. Bagus. Siapa itu tadi? Mantap sekali jawabannya. Pandu Gilang. Pandu Gilang ya, mantap. Aktif terus ya. Nah, yang pertanyaan kelima ini, buatlah simpulan isi dari teks prosedur di atas. Ada yang bisa jawab? Halo, siapa? Prosedur di atas berisi langkah-langkah membuat layang-layang.
Betul. Siapa lagi itu? Pandu Gilang, Pak. Gilang lagi. Ini kelasnya Pandu Gilang doang atau gimana ini? Ayo yang lain aktif ya. Nah. Sekarang kita latihan pakai teks saya ya. Bentar. Share Microsoft. Bisa dilihat? Ya. Mantap. Bisa dilihat kan ya? Nah, kalau saya bertanya, apakah judul teks prosedur ini ada yang bisa menjawab tidak? Judul teks deskripsi ini, teks prosedur ini. Ada yang bisa jawab judul dari teks prosedur ini? Resep membuat bihun goreng yang lezat. Wah, pinter sekali. Itu siapa itu? Siapa namanya? Ini. Oke, Yuli. Bani. Oh ya, mantap. Nah, kalau saya bertanya, apa tujuan penulisan teks prosedur ini? Ada yang bisa menjawab tujuan dari teks prosedur ini? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ini Muhammad bisa menjawab? Tujuan dari teks prosedur ini memaparkan langkah-langkah membuat apa? Bihun. Nah, ini kan bisa. Mantap. Bihun goreng. Bihun goreng. Mantap. Siapa itu namanya yang bisa jawab tadi? Pandu Gilang. Pak Pandu Gilang lagi ya nih. Wah, mengosak asik ini Pandu Gilang ya. Ada, kalau saya tanya, apakah di paparan bahan dan alat yang diperlukan ada tidak paparan bahan, alat dan bahan yang diperlukan? Ada tidak ya? Ada, Pak. Wah, mantap. Apa? Coba dibaca alat dan bahannya. Minyak sayur. Ah, betul. Putih. Ada. Dicincang halus. Itu Pandu lagi itu? Atau siapa? Iya, Pak. Pandu Gilang, Pak. Bagus ya, kamu Pandu Gilang ya, aktif terus ya. Saya tanya, apakah di paparan tersebut ada prosedur pembuatannya? Prosedur pembuatannya. Ya, ada. Ada, Pak. Siapa itu? Ayo, siapa? Tadi siapa yang menjawab tadi? Ada itu loh, Pak, lo. Yang mana? Panaskan mie. Wah, pinter sekali. Ini Panas. Pandu Gilang lagi nih. Iya, Pak. Yang lain dong, ayo, yang lain ada yang bisa menjawab tidak? Apakah di paparan prosedur tersebut ada langkah-langkah pembuatannya atau prosedur pembuatannya? Selain Pandu Gilang, ayo dijawab siapa? Ayo, siapa? Ada tidak ya langkah-langkah pembuatannya? Ya. Ada, Pak. Ada, mantap. Siapa itu? Rajendra. Nah, apa langkah pembuatannya apa? Baca dong. Paham tidak itu? Panaskan minyak. Nah, tumis bawang putih hingga wangi. Begitu ya, mantap. Kalau paham bagus tuh kalau paham. Sip. Berarti sudah paham semua ya ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Enggak. Enggak. Oke. Kalau tidak, rame tadi. Sudah 15-an menit ya ini. 14 menit ya. Oke, kalau sudah 14 menit berarti udah lama ini. Kasihan kuota kalian ya. Berarti ini sudah nih. Kita akhiri ya. Ya, Pak.
Wow, langsung semangat. Nek diakhiri langsung semangat ya. Senengnya. Semangat. Ya, kita simpulkan dulu. Tadi kita mempelajari tentang menyimpulkan isi teks prosedur. Langkah-langkahnya apa saja tadi? Coba. Bentar, saya share yang tadi. Pengertian simpul demo membaca. Ada yang mau membaca Ya. kesimpulan? Baik gagasan Ya. pokok pembicaraan dari uraian panjang teks menjadi ringkasan yang runtut dan mudah dipahami. Betul. Yang langkah-langkah penyimpanan, menyimpulkan. Membaca teks Prosedur. Secara keseluruhan memahami isi teks prosedur, membuat simpulan isi dari teks prosedur. Bagus. Pinter. Itu kesimpulannya ya. Kalau pertanyaan-pertanyaan ini nanti saya pakai untuk latihan lagi ya. Kan tadi sudah dijawab itu, berarti sudah paham ya masalah tentang menyimpulkan ini. Sudah. Sip. Nanti ada tugas di LKS halaman 55. Kalau dibuka ya. Halaman 55. Ya, Mbak. Nah, itu siswa 5. Nah, dikerjakan ya di yang tabel itu. Yang pertanyaan dan jawaban itu loh. Ya. Nah, nanti di foto kirim ke Google Classroom ya seperti biasanya. Ya, Pak. Ya udah. Sudah ya. 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 Terima kasih. Sama-sama. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Betul begitu ya? Mbok. Minion.